Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Lensa Kita hari ini yaitu akan membahas tentang stunting. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, terutama ibu-ibu hamil dan yang memiliki anak balita. Barangkali konten ini atau informasi ini bermanfaat untuk kalian. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah Indonesia gencar dan terus berupaya menekan kasus stunting demi meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Skala nasional, angka prevalensi stunting masih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 14%. Demikian juga Provinsi Maluku Utara, wabil khusus Kota Ternate. Meskipun setiap tahun penderita stunting di Kota Ternate ini mengalami penurunan dan bahkan termasuk daerah pertama terendah kasus di Maluku Utara, namun angka prevalensinya belum menyentuh apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Baik pemirsa, saya mengajak Anda untuk mengetahui apa sih stunting itu, bagaimana ciri-cirinya, apa penyebab, dan bagaimana mengatasinya. Di studio telah hadir Ibu Kepala Dinas OPD KB Kota Ternate, Dr. Fatia Suma. Assalamualaikum, Ibu. Selamat datang di Waalaikumsalam studio. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu ya kembali. Iya, Ini forum yang kembali lagi kita akan berbicara tentang stunting untuk Kota Ternate dan Maluku iya. Utara. Bu Dokter, sebelum saya akan membahas tentang apa itu stunting, Ya, ciri-cirinya bagaimana, apa penyebabnya, saya akan membahas dulu, akan bertanya kepada Ibu Dokter tentang potret stunting di Kota Ternate dari 2021-2022. mungkin secara definisi operasional ya yang kita tahu, orang mengenal stunting ini adalah dengan eh, tampakan perawakan yang pendek ya, yang tidak pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan umur. Tetapi secara definisi patut untuk kita nyatakan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan oleh eh, asupan gizi kronis yang bermasalah, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang berakibat pada terganggunya eh, tumbuh kembang pada anak. Iya. Dan ini bisa kita tandai pada saat dilakukan pengukuran pada status antropometri, ternyata dari skala yang ada untuk skala pertumbuhan dia berada di bawah dari lebih dari -2 standar deviasi, dan ini menandai ya bahwa kalau sudah terjadi demikian ada hal-hal ikutan lainnya. Ternyata untuk stunting ini terjadi juga keterlambatan pada tumbuh kembang anak secara motornya, kemudian yang berkecenderungan ada penyakit-penyakit yang menyertai ya. Jadi pada kondisi seperti ini yang mungkin menjadi sebuah permasalahan yang harus untuk kita lihat kembali, harus dilakukan intervensi sedini mungkin. Apa yang harus kita lakukan baik itu intervensi dari sektor kesehatan maupun sektor lainnya, karena permasalahan stunting ini setelah dilakukan survei, dilakukan pengamatannya, ternyata multidimensi permasalahannya. Iya, Jadi bukan cuma permasalahan dalam hal asupan gizi, ternyata diikuti juga dengan permasalahan oh, lainnya baik. termasuk masalah sanitasi Bu dan Dokter, saya melihat di sebagainya. data dinas tahun 2022 Kota Ternate agak meningkat ya, di Ya. angka 24 ya kalau salah. Kalau untuk kondisi di tahun 2021, 2021 dari kondisi Maluku Utara kita ada di angka 27%. 27%. Kota Ternate terendah untuk Iya. 10 kabupaten kota kita ada di angka 24%. Dan hasil SSGI ini ya yang menjadi sebuah tolak ukur bahwa kita harus melakukan upaya-upaya. Dan kemudian pada tahun 2022 dia 2022 ada mengalami mengalami penurunan. penurunan. Di tahun 2022 hasil survei gizi kemarin kita ada di angka Iya, 17,7%. kiat-kiat yang dilakukan oleh Sudah banyak iya, ya kita melakukan. Jadi secara kelembagaan mengacu pada Perpres 72 tahun 2021 kemarin tentang percepatan penurunan stunting, dan kemudian ada rencana aksi nasional untuk percepatan penurunan stunting yang ada. Kota Ternate sendiri secara kelembagaan kita sudah bekerja dalam sebuah tim, yaitu tim percepatan stunting Kota Ternate, yang itu dibentuk di level kota iya. sampai di level kecamatan dan kelurahan. Semuanya ke 8 kecamatan ya? Iya, 8 kecamatan dan 78 kelurahan. 70 Heeh. kelurahan. Jadi kalau bisa dibilang secara kelembagaan kita sudah berada dalam
satu frame yang sama untuk melakukan rencana aksi daerah dalam upaya percepatan penurunan Iya. stunting ini. Bu Dokter, secara ini visual 8 kecamatan ini yang paling memiliki resistensi tinggi di daerah mana aja tuh? Kalau untuk persebaran mungkin Sebaran. dari 5 kecamatan ya yang ada. Jadi untuk kecamatan yang mengoleksi kasus tertinggi kita ada di Kecamatan Pulau Ternate, yaitu Kelurahan Koramadiahi juga. Dia menjadi sebuah daerah lokus berulang. Untuk di tahun 2021 kita ada 19 daerah lokus yang dengan kasus prevalensi stunting tertinggi. Kemudian di tahun 2022 juga menjadi daerah yang dengan lokus berulang. Salah satunya ada Kecamatan Pulau Ternate, dan di kecamatan yang ada juga yaitu Kecamatan Ternate Tengah, Oke. ya, Kampung Makassar, Kelurahan Makassar Barat. Kemudian kita punya satu yang menjadi warning kita untuk kerja tim percepatan stunting Kota Ternate, yaitu pulau terluar, yaitu Kecamatan Pulau Batang 2. 2 tahun berturut-turut Kelurahan Mayau menjadi daerah lokus. Iya. Nah, ini menjadi warning kita. Apakah strategi sudah dilakukan untuk bagaimana mau menyelesaikan atau melakukan intervensi-intervensi sehingga nantinya daerah lokus yang diharapkan daerah lokus ini di tahun berikutnya sudah tidak ada lagi. Baik, Bu, sebelum kita akan membahas tentang kiat-kiat teknis dari dinas, saya flashback kembali tentang ini memberikan ruang edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, biar ada pengetahuan tentang stunting ini, tentunya saya ingin bertanya, apa sih pengertian stunting ini, Bu? Iya, jadi stunting ini kan permasalahannya sebenarnya sederhana saja, bahwa kalau terjadi permasalahan pada kondisi gagal tumbuh pada anak kita yang terjadi pada akibat asupan permasalahan gizi kronis di 1000 hari pertama kehidupan, kita harus menarik ya, ada satu range waktu di mana 1000 hari pertama kehidupan ini akan kita bagi melalui stage pertumbuhan, mulai dari masa konsepsi di dalam rahim, kemudian fase melahirkan, jadi anak tumbuh 0 sampai dengan di bawah dari 5 tahun. Tetapi ada satu fase juga yang sangat penting yang untuk kita lihat kembali, ternyata permasalahan ini sudah terjadi jauh sebelum 1000 hari pertama kehidupan, jadi itu prakonsepsi, di mana ada fase kehidupan remaja atau calon pengantin yang belum tergarap. Artinya perilaku itu, tingkat kesadaran masyarakat itu bukan nanti dilihat saat melahirkan begitu? Iya, jadi harus kita lihat pengawalan sebelum ya, itu ya? pengawalannya sebelum memasuki fase kehidupan berkeluarga. Ciri-cirinya bagaimana itu? Jadi kita dapati ada remaja yang berpotensi untuk mengalami anemia atau kekurangan sel darah, dan itu ditandai dengan kondisi fisik yang sering mengalami lemah, letih, lesu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata memiliki kadar Hb yang rendah, dan ini sering terjadi pada anak-anak remaja kita, terutama remaja putri ya. Dan ini yang masuk dengan program kesehatan yang sudah melakukan intervensi untuk pemberian tablet tambah darah untuk para remaja. Kemudian dengan program BKKBN, program BKKBN, yaitu dengan pendampingan calon pengantin 3 bulan sebelum menikah, di mana kita melakukan pendampingan ini ada secara membangun sistem layanan bersama-sama dengan teman-teman dengan sektor kesehatan. Dinas kesehatan ya. Untuk memastikan bahwa setiap calon pengantin itu yang mendaftar untuk menjalani fase pernikahan nanti, mereka dipastikan akan melakukan screening kesehatan dulu sebelum mendapatkan bimbingan pranikah. Kemudian melakukan pendaftaran ke Dinas Dukcapil untuk dokumen kependudukannya, sehingga secara kompreh kita melakukan pendampingan itu oleh tim pendamping keluarga yang ada di lapangan, yang terdiri dari bidan desa dan para kader PKK serta kader KB, memastikan calon pengantin ini sudah terdampingi dan terinput dalam satu aplikasi yang dikeluarkan oleh BKKBN, yaitu aplikasi Elsimil, elektronik siap hamil, siap nikah, dan siap hamil. Dan ini yang menjadi sebuah panduan kami membangun koordinasi yang kuat antara tim percepatan stunting Kota Ternate lintas OPD terkait itu, bahwa layanan untuk calon pengantin ini harus betul-betul tersampaikan. Bu Dokter, ini yang menarik nih Bu. Kita langsung ke substansi. Apa sih penyebabnya penderita stunting ini? Jadi permasalahan di 1000 hari pertama kehidupan ternyata ada 4 yang kita kategorikan. Pertama, pola asuh. Ternyata ada
dari hasil survei itu ada 60% lebih anak usia 0 sampai 6 bulan itu yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Padahal itu penting, asupan gizi pada saat bayi baru dilahirkan. Kemudian ada yang tidak mendapatkan makanan pengganti ASI setelah usia 6 bulan. Ini ya pola pengasuhan yang salah ya, yang tidak asupan baik. gizi begitu ya. Asupan gizi untuk bayi yang dilahirkan. Kemudian ternyata ada juga yang bermasalah terkait dengan akses ke makanan bergizi. Jadi ada sejumlah ibu hamil yang tidak mendapatkan makanan yang bergizi termasuk vitamin dan tablet tambah darah. Dan ini yang memperumit, cenderung menyebabkan permasalahan pada fase nantinya setelah menjalani masa kehamilan dan persalinan. Kalau faktor-faktor lain misalnya sanitasi. Kemudian yang ketiga adalah faktor air dan sanitasi. Jadi sanitasi dan air ini menjadi permasalahan. Kita Kota Ternate 60% lebih baru yang terakses dengan air bersih. Ini juga masih menjadi sebuah permasalahan. Iya. Nah, kita butuh penguatan bukan cuma dari teman-teman dari sektor kesehatan, bukan cuma dari teman-teman dinas yang lain, tetapi ada keterlibatan dari teman-teman dari PUPR, dari dinas Perki. Bagaimana yang sisanya dari 60% tadi yang sudah terakses, yang sisanya 30% lebih ini bisa dipastikan mendapatkan akses atau layanan sanitasi. Dan kemudian untuk menekan angka penderita stunting itu dinas yang dipimpin oleh Ibu Dokter ini membentuk tim sampai di tingkat kelurahan ya. Tim percepatan stunting itu di-SK-kan oleh wali kota. Iya. Bekerja secara kelembagaan melakukan koordinasi sampai ke tingkatan bawah. Sehingga arah kebijakan kita bergerak di level kota itu koordinasinya dengan provinsi itu dipastikan semua bergerak sama sampai ke level bawah. Sehingga dipastikan upaya kita melakukan intervensi baik spesifik oleh sektor kesehatan maupun sensitif oleh teman-teman dari lintas dinas tadi itu betul-betul terarah, tepat sasaran, itu sampai ke keluarga yang berisiko stunting. Iya. Jadi kita punya data untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berdasarkan data pendataan keluarga tahun 2021 dan pemutakhiran data tahun 2022, kita punya basis data untuk sejumlah rumah tangga atau sejumlah keluarga yang berisiko stunting tadi. Jadi kalau dikatakan berisiko stunting itu sudah pasti keluarga itu memiliki calon pengantin, memiliki ibu hamil, memiliki ibu nifas, dan memiliki bayi bawah 2 tahun. 2 tahun, baik Bu. Bu, ini juga menarik Bu. Apa yang kita bahas kali ini mudah-mudahan menjadi referensi bagi daerah yang lain. Karena Kota Ternate ini itu prestasi yang luar biasa karena tahun 2021 dia berada dalam angka 27% kalau tidak salah. 24%, maaf 24% pemirsa. Dan tahun 2022 dia menurun di angka 17,7%. Kiat apa yang dilakukan oleh lembaga Ibu atau dinas Ibu sehingga mampu untuk menekan angka meskipun belum capai prevalensi nasional ya, target prevalensi nasional ya. Iya. Jadi bisa berbagi rahasia, Bu. Kita berbagi rahasia, bukan berbagi rahasia ya. Berbagi metode lah. Bahwa ini kita harus pertama yang kita kedepankan adalah semangat. Bagaimana kita dibawa kepemimpinan Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Dr. M. Tauhid Soleman MS. Itu sangat luar biasa semangat seluruh OPD untuk mendukung kerja-kerja mengusung visi Ternate Andalan. Ya, beliau dulu ya semangatnya ya. Kemudian kedua, bagaimana Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate sebagai Yaya Kalesang ya. Itu Yaya Kalesang itu kita tahbiskan beliau dalam forum Rembuk Stunting Kota Ternate di tahun 2022 kemarin, bekerja secara sinergi sampai ke level Desa Wisma. Bagaimana pola penggerakan PKK ini bersinergi dengan seluruh OPD yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting melakukan langkah-langkah strategis yang kalau bisa dibilang inovasi yang sudah dilakukan Kota Ternate itu luar biasa. Walaupun dalam aspek secara teknis program masing-masing sudah bekerja karena kita punya dukungan DPA di dokumen APBD kita di tahun 2022 yang semuanya memang sudah mengalokasikan untuk penganggaran ke percepatan penurunan stunting. Tetapi yang paling utama adalah kerja kolaborasi, kerja sinergi, dan membangun pola koordinasi yang baik. Jadi kalaupun kita melihat keberhasilan Kota Ternate sendiri itu bukan ditentukan oleh OPKD sendiri, tidak. Tetapi bagaimana pola kepemimpinan dari beliau, Bapak Wali Kota ini,
dia disemangati dan tersemangati ke OPD yang ada, Iya, termasuk ke link lintas tim penggerak PKK. Iya. Jadi betapa luar biasa sekali kita bekerja karena setiap kita bergerak semua satu tematik, yaitu untuk percepatan stunting. Ini itu ya kiatnya. Kalau mau bilang inovasi, semua kabupaten kota pasti punya, masing-masing daerah pasti Oke. punya. Baik, Bu, Ternate juga punya, tetapi yang paling penting adalah semangat dan koordinasi. ya, sebelum kita mengakhiri sesi dialog kali ini, saya mungkin penasaran, Bu. Ya. Artinya kan pasti melakukan pekerjaan ini, tugas penekanan angka stunting ini, pasti ada kendala-kendala di lapangan yang ditemui oleh Iya. pihaknya Ibu. Kendala kita itu hanya mungkin hanya permasalahan waktu saja ya. Kalau di tahun 2022 memang dari segi pelaksanaan setiap tahapan aksi konvergensi kita yang ada 8 tahap itu, kita memang agak molor. Tetapi step by step mampu untuk terselesaikan dengan pola koordinasi yang baik, itu yang saya bilang tadi. Walaupun terlambat, tetapi proses itu dia berjalan. Tidak main apa ya, secara kilas hanya, oh ya yang penting dia terselesaikan. Tidak seperti itu. Tetapi walaupun terlambat, kita tetap mengejar dan melalui tahapan atau proses itu. Sehingga pada akhirnya gamenya ya seperti inilah Kota Ternate dengan angka penurunan yang signifikan. Iya. Nah, sekarang Bu, yang terakhir nih, 2023 ini masih optimiskah dengan angka tersebut ataukah akan melakukan penekanan lagi sampai capai target provinsi nasional? Dengan prestasi yang ada, alhamdulillah kemarin sudah diselenggarakan rapat koordinasi untuk kita menyemangati ya tim percepatan stunting Kota Ternate akan memulai kembali aksi 1, aksi 2, dan alhamdulillah kita di tahun 2023 lebih awal karena kemarin itu kita memulai di bulan April dan ini kita memulainya masih di bulan Februari, dan itu sesuai dengan timeline dari kegiatan kalender TPPS kita di Kota Ternate. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Saya bilang dukungan dari teman-teman OPD di lingkup pemerintah Kota Ternate plus Kementerian Agama Kota Ternate itu sungguh luar biasa. Jadi kita seperti ini karena ada memang kerja sinerginya yang ini cukup kuat. Cukup kuat. Ya. Luar biasa. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu atas kehadiran, Siap. sudah berpartisipasi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mudah-mudahan masyarakat Insya bisa Allah. mungkin closing closing statement saya pesan kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat ya, untuk calon pengantin tolong ya, kalau untuk mau menikah, karena ini juga masih menjadi sebuah tugas kami untuk terus mengkampanyekan tentang pendampingan calon pengantin kita dengan pola mencegah masalah dari hulu. Kami berharap masyarakat bisa menerima ya, kalau untuk menikahkan anak paling tidak terdampingilah selama 3 bulan menjelang pernikahan, itu sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, melakukan screening kesehatan untuk calon pengantin sehingga bisa dipastikan tidak ada permasalahan terkait kondisi kesehatan pada saat nanti menjalani fase kehidupan berumah tangga. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang singkat kita bersama Ibu Dr. Fathia Suma. Nantikan acara kita pada acara yang lain, hanya di News TV lain, channel Timur terpercaya, tentunya dengan topik yang lebih menarik. Ternate andalan cegah stunting. Nantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.